Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas teman-teman, yaitu tentang kondisi Baby Doge saat ini. Kita langsung buka ya teman-teman, kita buka dulu CoinGecko. Kita lihat teman-teman, siang hari ini bagaimana kondisinya. Saat ini Bitcoin ini hijau ya 0,4%, Ethereum 2,8%. Kita langsung saja ya. Binance juga ini udah mulai hijau-hijau. Oke, kita lihat di sini langsung Baby Doge Coin. Ini dia teman-teman. Kita lihat untuk Baby Doge saat ini harganya 0,005778. Ini naik 1% ya saat ini ya. Ini teman-teman bisa lihat grafiknya dalam 24 jam. Ini udah mulai naik, sempat turun, dan ini naik ya. Dan di sini kita akan membahas yaitu tentang ulasan dan prediksi dengan kondisi Baby Doge Coin saat ini, yaitu oleh Saif Nakfi ya. Ini kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, prediksi harga Baby Doge. Rally tertunda sangat mungkin terjadi. Jadi kalau melihat kondisi-kondisi saat ini, Baby Doge kan teman-teman tahu semua bahwa untuk rally naik itu sepertinya masih berat ya. Coba kita buka dulu Dextol ya biar langsung. Kita buka langsung ya, biar jelas grafiknya. Ini Binance. Baby Doge. Oke, ini teman-teman Baby Doge. Kita lihat di sini. Ini harganya ya. Di belakangnya 3873. Ini kita lihat grafiknya, sabar ya. Nah, ini dia. Oh, ini framenya per 4 jam. Kita coba ganti per day ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sini kondisi-kondisinya teman-teman bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, dan ini adalah hari kelima. Ini masih merah ya teman-teman. Nah, ini dia ulasan dari Saif Nakfi ya. Nih, kita lihat langsung di sini. Baby Doge diparkir dalam segitiga simetris dan menunggu penembusan untuk mengejar kenaikan terbaru para pesaingnya. Jika Bulls menemukan kekuatan untuk bergerak di atas SMA 200, harga Baby Doge diperkirakan akan melonjak 40% dan diperkirakan mendekati ATH sebelumnya. Nah, ini ya. Jika Bulls maksudnya, ini kalau ini naik, ini bisa melewati ini ya. Ini kan titik tertinggi ya di sini, ATH ya, di daerah 6.000-an ini. Nah, seperti itu. Itu maksudnya teman-teman. Ini kerangka waktu Baby Doge untuk frame 4 jam ya. Ini. Maksudnya ini membentuk segitiga ini saat ini. Jadi kalau melewatin segitiga ini bisa bulls ini teman-teman. Jadi kalau di sini ini kan per day ya. Kalau kita ganti per 4 jam seperti yang digambarkan tadi, ini berarti gini ya. Nah, ini. Nah, misal gini. Ini misal di garis di sini. Ini ya. Terus ini tarik garis di sini. Oh ya. Ini titik ini dan di sini. Nih. Jadi kalau seandainya ini melewatin segitiga ini,
Nah, segitiga di atas ini itu bisa bulls, bisa naik langsung terbang dan akan melewatin yang ATH ini. Itu maksudnya ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dari ulasan dari Saif Nakfi ini. Tapi kita tahu kan kondisinya saat ini masih merah ini, bukannya menuju ke atas ya. Tapi malah ini ke bawah ya teman-teman. Kita lanjut. Akhir-akhir ini, token Baby Doge yang terinspirasi meme telah mengkhawatirkan pedagang eceran ya. Karena kan kalau dari harga psikologisnya ya udah di bawah ya. Harganya tidak dapat bergerak melampaui pengaturan segitiga simetris bahkan selama pasar yang lebih luas beresiko. Nah, semakin beresiko ini ya. Gerakan hambar menurunkan ROI mingguannya menjadi negatif 4,8%. Terendah di antara pesaingnya Dogecoin, Shiba Inu, Dogelon Mars, dan Floki Inu. Jadi ini udah jadi terendah nih ya, seperti ini ya kondisi dari Baby Doge. Namun demikian, penembusan diharapkan segera setelah Baby Doge dapat ditutup di atas SMA 200 4 jamnya ya, di frame 4 jam tadi di SMA 200. Jadi di atas ini ya teman-teman, gitu ya. Dan level Fibonacci 50%. Berdasarkan ketinggian pola, Baby Doge menargetkan kenaikan 40% ke arah penembusan. Pergerakan yang dihasilkan akan membawa harganya mendekati ATH sebelumnya sekitar 6 ini 0,000 ini belakangnya 6338 ya. Jadi kalau ini terjadi di maksudnya level Fibonacci juga di atas 50%, terus di atas SMA 200 ini hijau teman-teman, ini akan menuju harganya di sini teman-teman 63. Nah artinya di sini ya, di atas ini ya, di atas ini. Jadi memang sampai ke atas ini ya, ini harganya bisa sampai 63, berarti udah 2 kali lipat ya, gitu ya, naiknya udah hampir 100% ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi udah bisa melewati ATH dan membuat ATH baru seperti itu. Ini dari prediksinya ya. Oke lanjut. Prospek didukung oleh tren naik bersama dengan MACD dan lonjakan 155% dalam volume sosial mingguan. Namun perlu disebutkan bahwa dominasi sosial masih turun sebesar 35% karena pesaing lain meraih bagian terbesar dari sebutan media sosial. Jadi justru di sini kan diharapkan naik, tapi ini malah masih merah ya teman-teman. Ini per 4 jamnya ya. Itu. Karena segitiga simetris dapat melihat penembusan kedua arah, hasil bearish tidak boleh diabaikan. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Ini hasil ke bawahnya, oh ini kehapus ya. Hasil ke bawahnya juga nggak boleh diabaikan. Jangan kita cuma pikir ini bakal naik aja, tapi kan ada juga peluang ke bawah. Jadi dalam suatu grafik itu tetap ada 2 kemungkinan, naik ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Oke, itu nggak boleh diabaikan, jangan kita tutup mata. Penutupan di bawah dukungan ini 0,03767 dapat berlanjut menjadi koreksi besar-besaran. Wow, ini bahaya ya teman-teman. Kalau sampai di harganya ini turun sampai 37667. Nah, saat ini harganya berapa nih? Ini 38 ya, berarti kalau 37, nah di sini di daerah sini ya. Nah, kalau sampai di titik ini, kita buatin garis aja coba. Nah ini ya, misal ini ya, di sinilah ya. 37. Anggaplah di sini. Nah, kalau ini sampai di bawah ini, nah kalau turun sampai ke bawah ini, itu artinya di sini ya teman-teman, dapat berlanjut menjadi koreksi besar-besaran. Wow, terutama jika Bitcoin turun di bawah dukungan 42K, apalagi
harga Bitcoin di bawah 42.000. Wah, itu bisa curam, bisa terjun ya di sini ya Baby Doge ya. Kalau seandainya ini harganya di bawah ini teman-teman. Wah, ini harus hati-hati teman-teman. Nah, ini terus Baby Doge akan mencari rebound awal pada ayunan terendah. Nah, ini 22 Januari. Ini harganya 28.05. Ayunan terendah. Berarti artinya di sini dong. Ini. Ayunan terendah di sini ya, daerah sini ya, 28 ya. Poin ini masih bawah nih. Ini di wilayah ini teman-teman. Ini paling rendah ini, 2 ini ayunan awal 28 ini. Sini dikatakan apa? Ya 28.05 berarti ya di wilayah inilah ya, di bawah ini. Itu teman-teman. Jadi kita harus perhatikan baik-baik ini kondisi-kondisi saat ini ya. Kondisi-kondisi saat ini dari prediksi-prediksi dan analisa dari Saif Nakfi ya. Jadi ini secara teknikalnya dia ulas ya teman-teman. Terus kesimpulannya di sini, Baby Dogecoin ketinggalan ledakan akhir pekan dengan memegang bentuk dalam segitiga simetris. Namun, rally yang tertunda lebih baik daripada tidak ada rally. Wah, benar ini. Jadi lebih baik tertunda ya saat ini daripada nggak ada rally, malah nggak naik terus, malah turun ke bawah, malah jeblok ya, seperti itu. Ada kemungkinan Baby Doge dapat melihat kenaikannya setelah harga ditutup di atas SMA 204 jamnya. Jauh ya di sini ya. Jadi ketika di sini di atasnya ya. Tapi teman-teman, ada hal yang teman-teman perlu ketahui lagi, bahwa ada syarat-syarat untuk membuat ini Baby Doge ini bisa pulih. Nah, itu apa? Mari kita lihat di sini. Ini. Mengapa kondisi ini merupakan prasyarat agar Baby Dogecoin pulih? Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi kapan nih Baby Doge pulih? Karena udah 4 hari. Dengan sekarang 5 hari ya, udah merah terus ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Oke. Di sini Baby Doge salah satu koin paling populer di luar angkasa, telah mengalami hari-hari yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, ada 2 ya. Pada periode antara November hingga pertengahan Desember, koin ini pada umumnya mengalami tren turun. Tepat setelah itu, ia memulai fase tren naiknya. Dalam retrospeksi, Baby Doge mencapai puncak lokal 17 Januari. Ini ya, mencapai puncaknya. Ini kalau kita ganti dalam D, kita lihat. Nah, ini dia. Titik tertingginya ini ya teman-teman. Di sini ya. Ini teman-teman bisa perhatikan ini. Maksudnya ini ketika sudah 17 Januari ini kan 17 Januari ini mulai turun ya teman-teman di sini. Dan ini belum balik lagi ke sini ya, di titik tertingginya ya. Ini setelah mendaftarkan 2 candle yang sangat panjang dalam 2 minggu terakhir, di bulan yang sama Baby Doge memulai fase konsolidasinya dan terus berada di zona yang sama bahkan sampai sekarang. Jadi di sini terus konsolidasi sampai kondisi saat ini ya, teman-teman. Bisa perhatikan. Oke, lanjut. Ini dia teman-teman nih grafiknya. Terus menguraikan aspek mengapa. Nah, ini dia. Selama 18 hari terakhir, kinerja Baby Doge kurang vitalitas. Wah, kekuatan dan keyakinan. Jadi kurang fit ini kayaknya ya. Butuh suplemen untuk supaya biar fit. Hal yang sama dapat dikaitkan dengan tekanan sisi beli yang rendah. Nah, orang mulai belinya juga mulai rendah ya, seperti itu. Data CoinGecko mengungkapkan jumlah volume kumulatif token yang menekan. Sekarang adalah fakta yang diketahui oleh Baby Doge. Biasanya adalah koin yang didominasi ikan paus dan
didominasi paus ya di sini, dan tindakan holder semacam itu memiliki suara yang mengesankan dalam tren harganya. Jadi memang di mana-mana kripto ini sangat dipengaruhi oleh paus dan holdernya ya, seperti itu. Untuk menghold terus, membuat harga tetap stabil bahkan naik ya, apalagi kalau holdernya terus tambah muatan, paus juga seperti itu. Pausnya nggak jual-jual ya. Nah, pada tahap ini perlu dicatat bahwa transaksi yang dilakukan oleh 100 holder teratas dari koin telah menurun sejak pertengahan Januari. Nah, ini artinya di sini 100 holder teratas ini udah turun, artinya udah mulai jual-jual ya kalau dilihat di sini ya, sejak pertengahan Januari. Jadi mungkin setelah titik di atas tadi ya, itu mulai turun-turun, mulai jual-jual, mulai take profit, teman-teman. Dari data ini Willstat mengungkapkan bahwa nilai transaksi pada hari Rabu khususnya telah turun ke level terendah beberapa hari. Jadi hari Rabu ini ya, kemarin dan bahkan hari ini Kamis ya, ini udah turun lagi malahan ya teman-teman, lebih rendah lagi itu. Selanjutnya, keadaan metrik lainnya juga tampaknya memburuk pada waktu pers. Nih, waktu ini dikatakan ya, saldo rata-rata dari holder tersebut telah turun ke angka di bawah 250.000 miliar, tepatnya ini ya, 249,573 miliar. Dan 249.573 miliar ini tepatnya. Akibatnya nilai rata-rata token telah turun sebesar 5% dalam jangka 24 jam. Wow. Untuk membuat luka lebih buruk, volume transaksi holder teratas telah menyusut 93% dalam jangka waktu yang sama. Sementara aliran bersih juga terus mencatat angka negatif yang sesuai. Jadi di sini holder-holdernya juga menyusut ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat metrik dalam 24 jam. Nah, ini teman-teman. Jadi sampai saat ini ya, kecuali para holder teratas ini mengambil alih dan mulai melakukan pekerjaan berat, Baby Dogecoin akan merasa sulit untuk pulih. Nah, ini maksudnya teman-teman. Jadi prasyarat ini penting. Kalau para holder teratas ini nggak mau lagi ya, ini akan sulit itu katanya ya. Jadi syaratnya harus holder teratas harus tambah muatan, harus terus hold, harus beli lebih banyak lagi ya teman-teman. Dan di sini mulai melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, maka ini akan pulih. Apalagi saat ini Baby Doge sudah masuk Metaverse ya teman-teman, dan sudah menunjukkan Baby Doge Metaverse ya teman-teman. Itu membuat orang-orang bisa tertarik ya, dan holder yang di atas-atas ini juga akan ambil lagi lebih banyak lagi untuk tambah muatan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini analisa dari Watcher Guru yang dibawa oleh Saif Nakfi. Nah, ini ingat teman-teman, tetap bijaksana dalam menggunakan keuangan teman-teman. Oke, jangan gunakan uang panas, tetap gunakan uang dingin, karena uang panas mudah terbakar. Demikian dari Juara Kripto, salam juara.